people, kali ini kita mau bahas tentang toxic positivity. Waduh, tau apaan nggak? tuh, Ci? Pusing banget nih gue. Dengerin gue lu mau cerita, gue pusing banget nih. Ya udah, kalau mau cerita aja. Lu mau cerita apa? Duh, kemarin tuh gue tuh habis gagal nih. Gue habis pertama kalinya untuk jadi moderator di Zoom. Yang itu tuh ada dosen gue dan ternyata gue gagal gitu. Kayak, aduh, gue tuh kayak kaku banget gitu loh, Geng. Kayak pusing banget gue gitu. Nanti presentasi kalau misalnya gue mau ke depannya gimana lagi. Aduh, gue pusing banget nih. Gimana banget lagi gue. Ya ampun, gak banget deh pemilikan kata gue. Aduh, kayak harus gimana ya gue. Kalau kata gue ya, lu mending bersyukur aja, Ci. Soalnya gue pernah ngalamin yang lebih buruk daripada lu. Jadi lu sabar aja ya, bersyukur gitu, oke? Kan gue kali ini gak lagi pengen diambil hikmahnya gitu. Orang mau dengerin aja ya kali kalau misalnya gue ngomong. Ci, gue mau cerita nih. Kenapa? Sedih banget gue lagi ikut kejuaraan badminton. Terus? Lu bayangin ya, dari 4 orang gue gak juara. Lah, itu ganda atau gimana? Single. Gak apa-apa, Geng. Bisa yuk. Semangat. Pokoknya gue dukung lu terus. Gue nungguin di sini. Tapi kan gue mau jadi atlet badminton. Ya bisa pokoknya. Lu latihan terus aja. Bisa yuk. Bisa. Iya, gue. Mau bisa ngalah makan. Kenapa aku harus Lu ngapain, Ci? begini? Gue Sedih banget. Iya, emang gue lagi sedih nih. Gue habis putus. Ya elah, gitu aja sedih. Ambil hikmahnya aja. Lu kayak gak pernah putus aja. Apa yang bisa diambil hikmahnya dari putus? Mungkin lu bisa ini jadi fokus sama diri lu sendiri ya kan. Kalau lu udah putus jadi ambil aja hikmahnya, oke? Nggak juga, Geng. Biasa aja. Ya tapi tetap harus lu ambil hikmahnya. Lagian kan cowok lu bukannya bau ya? Lu tahu? Ada main apa dia sama cowok gue? Hai Gen People, kali ini kita mau bahas tentang toxic positivity. Waduh, Tau apaan nggak? tuh, Ci? Jadi toxic positivity adalah seseorang yang biasanya cenderung berusaha untuk tetap berpikir positif, melakukan hal-hal yang positif. Padahal ya, semua orang pasti pernah merasakan sedih, kecewa, marah, dan nggak semuanya harus dilakukan dengan hal-hal positif, ngerti nggak sih? Karena semua orang pasti punya masalah gitu kan. Oke. Ini nih menurut psikiatri Dr. Jimmy Ardian, toxic positivity itu memiliki dasar berupa invalidasi terhadap emosi atau perasaannya, ya kan? Jadi ini perasaan ini muncul ketika seseorang tuh memaksakan diri untuk merasa bahagia. Oke, berarti jadi kayak Padahal perasaan sedih, khawatir, dan buruk itu bisa aja gitu nerima. kayak tadi yang gue jelasin sih sebenarnya. Lebih kayak yang setiap orang pasti punya masalah dan nggak semuanya kok harus dihadapi dengan ayo bisa, ayo positif. Nah, nggak cuma itu aja. Ternyata toxic positivity juga bisa menyebabkan seseorang justru cenderung bisa meledak gitu secara tiba-tiba karena berusaha berpikir positif terus setiap waktunya. Kayak misalnya abis ada kejadian buruk gitu menimpa, terus kayak yang ya udah ambil hikmahnya aja. Nah, nggak gitu guys, nggak gitu. Nah, jadi menurut Dr. Anika Patrella dari University College London Hospital menyebutkan bahwa seseorang yang mengidap toxic positivity ini bisa cenderung mengalami kecemasan berlebih atau burnout. Nah, kira-kira sebenarnya ada nggak sih ciri-ciri orang yang bisa dikatakan toxic positivity sih? Mungkin bukan ciri-ciri orangnya kali ya, mungkin lebih ke kalimat yang toxic banget gitu. Kayak misalnya ambil aja hikmahnya gitu. Kayak misalnya nih baru kemalingan gitu kan, misalnya baru kemalingan, terus kayak yang udah nggak apa-apa, masih untung bukan lu yang celaka gitu, baru hilang barang doang, terus ambil aja hikmahnya. Tapi kan nggak gitu ya masalahnya, pasti kan ada perasaan sedih juga, kesel gitu ya kan. Nah, jadi ada lagi nih ciri-ciri kata-kata yang bisa dikatakan toxic positivity, Ci. Bersyukur aja. Karena kamu yang kamu alami hari ini itu nggak lebih buruk dari aku misalnya. Enggak orang-orang sekitar gitu ya. Ini nadanya dapat banget loh sedihnya Sedih gitu. kan? Aduh. Wah.
kalau gue sebagai orang yang punya masalah terus habis cerita sama lu ya, terus lu memberikan respon kayak gitu, gue bukannya jadi semangat sih ceritanya, kayak makin gila nih toxic person, beda lagi. Beda dong, beda. Toxic person sama toxic positivity. Oke. Nah, selanjutnya apa tuh, Ci? Jadi yang ketiga itu ada kalimat kamu lebih beruntung kalau aku sih. Nah, jadi ada perbandingan di sini, mengcompare masalah dirinya sendiri dengan orang lain. Kayak gitu. Jadi kayak yang merasa bahwa orang lain itu nggak seberapa dengan masalah yang sedang dihadapinya, itu kayak nyebelin banget sih. Dia kesel kan? Kesel kan kalau dibanding-bandingin gitu. Padahal lagi curhat tapi malah nge-compare masalah yang orang lain itu ternyata nggak lebih berat daripada dia. Pokoknya harus dia yang lebih unggul gitu. Gue kalau cerita kayak gitu terus lu banding-bandingin gue sih kesel banget sih. Ya gue sering aja kayak gitu. Iya makanya kan gue kesel sama lu. Oke, baik. Selanjutnya nih, wah ini tuh kata-kata yang sering banget kedengeran nih sama ya mungkin kalau lagi cerita sama orang terus pengen sebenarnya sedih tapi pengen ada semangatnya, tapi kata-katanya tuh kayak yuk bisa yuk. Wah, yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Iya kan? Nggak ngerti lagi tapi kesel banget sama kata-kata satu ini. Kayak yang nggak semuanya gitu loh, saat orang sedih terus berusaha untuk dipancing yuk bisa yuk, yuk bisa yuk. Kan ada masanya untuk sedih dulu ya kan, merasakan perasaan sedih, kecewa, marah gitu. Nggak pada detik itu juga setelah cerita terus langsung kayak yang yuk bisa yuk. Yang ada murka nggak sih? Instan tapi yang nyebelin gitu nggak sih? Kayak sebenarnya masih bisa kayak healing dulu kan, kayak bikin perasaan yang lebih dalam dulu kalau orang mau cerita. Jangan main yuk ayo yuk, apa ya, yuk mau kemana sih sebenarnya, buru-buru amat. Iya bener, makan kali ya, mau diajak makan. Terus yang selanjutnya, Ci, terakhir mungkin jangan pernah menyerah. Oke, kayak lagu ya? Iya, jangan menyerah, jangan menyerah. Oke. Bukan gitu ya? Gimana sih nadanya? Ya udah gitu aja lah. Jadi kalau misalnya kata-kata jangan menyerah itu buat seseorang yang mungkin lagi cerita sama temennya, terus baik masalah itu yang sedang dia hadapi atau mungkin cerita masa lalunya, terus dengan setelah dia cerita kayak gitu, udah jangan nyerah ya. Padahal tuh orang yang berkata demikian itu belum tentu juga pernah ada di langkah yang sama gitu loh. Jadi kayak yang apa yang dirasain kan pasti berbeda dengan orang lain ya kan, kayak gitu. Jadi kayak capek nggak sih? Gitu capek ya sama orang-orang ya. Kok tahu? Terlebih yang toxic positivity ini ya. Bener. Padahal memang selalu pengen berpikir positif, tetapi ternyata ada dampak yang nggak baik juga kan kalau terus berpikiran positif. Karena bagaimanapun juga pikiran negatif juga perlu kita syukuri, ya nggak sih? Iya benar. Nasihat itu juga boleh sebenarnya. Tapi ingat nih, tiap orang punya resiliensinya yang berbeda-beda. Apa sih resiliensi itu? Jadi cara seseorang untuk mengatasi masalahnya sendiri. Gitu, mungkin harus menikmati rasa sedihnya dulu ya kan, rasa kecewanya, atau mungkin nggak apa-apa kok, nggak harus setiap waktu untuk berusaha berpikir positif kayak gitu, karena kayak berpura-pura bahagia gitu nggak sih? Berpura-pura bahagia dan berusaha tadi kan dengan berusaha berpikir positif terus justru cenderung mudah kecewa nggak sih? Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ada masalah cerita aja gitu loh. Nanti paling gue responnya cuma kayak yuk bisa yuk. Wah gitu, ternyata gue yang toxic dong. Itu yang nyebelin kan. So, Gen People jangan lupa untuk download aplikasinya genpi.co di iOS dan Play Store. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe di genpi.co. Dadah! Gen People.